Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Hanif, kelas instrumentasi 7C, nomor absen 16, NPT 41190061. Di video ini saya akan coba menjelaskan tentang salah satu modul di Cisco Networking Academy. Lebih tepatnya di modul 3.3.11, yang dimana di modul ini kita akan melakukan software version control with GIF. Untuk langkah-langkahnya sendiri terdiri dari 7 part. Yang pertama, launch the debug virtual machine. Yang kedua, initialing Git. Yang ketiga, staging and committing a file in the Git repository. Kemudian yang keempat, managing the file and tracking change. Yang kelima, branch and merging. Kemudian yang keenam, handling merge conflict. Yang ketujuh, integrating Git with GitHub. Baik, untuk pertama kita buka dulu VirtualBox. Lalu kita jalankan terminal. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa praktek mengikuti instruksi dari modulnya. Baik, yang pertama kita perlu melakukan konfigurasi Git dengan mengetikkan sintak config global. Di sini kita akan menggunakan username dan juga email yang kita buat di GitHub tadi. Dengan memasukkan sintak user dot name lalu nama kemudian nama email atau alamat email. Ya. Kita akan melakukan selanjutnya kita akan mengecek apakah Git dari nama dan email yang kita masukkan itu sudah terkonfigurasi. Caranya adalah dengan menuliskan git config dan list. Menampilkan sebentar. Git config list. Oh, nah seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, maka ini sudah terkonfig. Baik, selanjutnya kita akan membuat directory lokal di PC kita. Yang pertama kita membuat melihat directory apa saja yang ada di PC kita. Yaitu kita akan menggunakan perintah ls.
menampilkan list Jadi directory yang ada di PC kita akan ditampilkan. desktop, document, notebook, labs, dan snap. Lalu selanjutnya Jadi di PC kita terdapat 5 directory. Kemudian kita akan masuk ke directory labs dengan menuliskan cd labs. Nah, di sini kita sudah masuk ini tanda kita sudah masuk ke directory labs. cd merupakan singkatan dari choose directory. Sehingga dengan menuliskan cd lalu dengan nama direktorinya, maka kita akan masuk ke directory tersebut. Sehingga kita sekarang berada di directory labs. Jadi kita memilih masuk ke labs, maka kita sekarang berada di dalam directory labs. Lalu kita lihat di dalam lalu kita lihat apa saja directory yang ada di dalam directory labs dengan cara menuliskan cara sama, itu ini ls atau list. Ini di dalam Nah, di dalam directory labs terdapat directory devnet search. Lalu kita coba masuk ke directory ini dengan menuliskan hal yang sama. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory. Lalu selanjutnya kita akan membuat directory di dalam directory. Nah, bagaimana caranya? Kita menuliskan sintak mkdir git intro. Lalu kita memasukkan nama dari directory yang ingin kita buat. Contohnya git intro. Maka akan ditampilkan directory. Tapi karena saya sudah pernah membuat directory dengan nama ini, maka dia tidak dapat dibuat lagi karena filenya sudah eksis, karena filenya sudah dibuat. Maka kita perlu membuat directory dengan nama lain. Misalnya git introduction. Nah, ini sudah kita buat. Sintak mkdir ini singkatan dari make directory. Jadi untuk membuat directory, jadi kita membuat folder. Dengan cara ini kita membuat new folder atau new directory di dalam devnet search. Kemudian kita coba lihat apakah sudah terbuat. Nah, di sini sudah kita lihat ada git introduction. Jadi di dalam devnet introduction ini ada beberapa directory lain yang telah kita buat dan yang telah kita buat adalah git introduction. Selanjutnya kita akan mencoba untuk masuk ke git introduction. Untuk source-nya kita sudah masuk ke directory. Selanjutnya kita akan membuat introduction. Baik, kita sudah masuk directory. Kemudian selanjutnya kita akan membuat directory Introduction ini. Directory git introduction ini menjadi repository git. Nah, caranya bagaimana? Dengan menuliskan
Git Git init ini fungsinya adalah membuat dengan menuliskan git init. directory kita yang kita Fungsi dari git init masukkan adalah direct kita itu menjadi repository yang kita masuki itu menjadi repository Git secara otomatis. ini Maka get init ini membuat directory yang kita masuki yaitu git introduction ini menjadi git repository. ini adalah message. Nah, ini adalah message atau pesan bahwa file atau directory git init introduction sudah menjadi git repository kosong. Nah, kita coba lihat apa yang ada di dalam git introduction dengan kode list. Jadi kita akan menampilkan list directory Jadi kita akan menampilkan semua list directory yang ada di git introduction. Kalau kita tidak menggunakan strip A, maka dia hanya menampilkan file-file yang terlihat saja, yang filenya tidak terhidden. Karena kita pakai, jadi kalau kita tidak pakai A ini, yang terlihat hanya yang memang diperlihatkan. Sedangkan agar kita dapat melihat file-file yang tersembunyi, kita dapat menambahkan perintah ini, seperti ini. Untuk menampilkan semua file termasuk file-file yang tersembunyi atau hidden. Kita cek status dari kita. Oh, sebentar. Nah. Ini artinya adalah kita sedang menjalankan program di cabang. Saya jelaskan menuliskan dari direct yaitu, tapi dia untracked file atau dia pas. Karena kita baru saja maka Baik, selanjutnya kita gunakan git log. di cabang utama. Fungsinya dari git log adalah melihat history dari commit. Jadi di cabang utama atau di branch master itu sudah berapa file yang pernah tercommit. Nah, karena kita baru saja mengcommit, maka ada pesan berikut, yang dimana ini adalah berupa ID, commit ID untuk commit. Lalu di sini ada cabang utama, author, ini adalah nama git dan email yang telah kita buat tadi. Lalu tanggal kapan dia di commit, tanggal dan jam dia di commit dengan
dengan pesan commit-nya. Latihan Lalu commit ke selanjutnya Git ini kita akan kurang melakukan dikit. perubahan dari isi file Lalu selanjutnya kita akan melakukan perubahan dari isi file yang telah kita buat. Yang tadinya isi dari file yang telah kita buat txt ini adalah stmkg ya. di Kita coba melakukan perubahan dari isi dari devas dengan cara sama seperti devas txt stmkg. Jadi sebelumnya kita eh, isi filenya stmkg. Nah, terus kita pakai echo tingkat echo yang artinya kita melakukan sintak echo ini untuk melakukan perubahan file berupa teks. Misal kita ubah menjadi stmkg Jaya dengan tanda lebih dari sama dengan 2 kali dan jadi kita enter lalu kita enter kemudian kita coba lihat isi dari file devas.c. Yang tadinya isinya adalah stmkg ya. Sekarang kita ubah menjadi dari yang pertamanya stmkg, kemudian saya rubah menjadi stmkg maju, kemudian saya rubah lagi menjadi stmkg Jaya. Lalu kita coba lihat git status. Git status. Di sini ada pesan bahwa di branch master. Nah, di sini ada pesan bahwa di branch master itu ada perubahan file, namun dia belum di stage atau belum berada di staging area untuk di commit. Dan dia mendeteksi ada modified, artinya ada perubahan. Hanya saja dia belum berada di Git. Belum berada di staging area. Jadi belum siap untuk di commit. Maka kita akan melakukan commit lagi atau membuat file itu berada di staging area lagi dengan cara git add devas.c.txt. Kita dengan git add ini kita membuat. Jadi dengan git add ini kita membuat file ini lagi, file devas.c ini lagi berada di staging area lagi. Sehingga kita lihat statusnya. Nah, di sini dia berubah. Dia di sini berubah menjadi warna hijau. Dan di sini ada pesan change to be committed, yang artinya perubahan pada file siap di commit. Maka kita lakukan git commit. Membuat pesan sebelum di commit. Tadi pesannya sebelumnya latihan commit ke Git. Kita coba pesan dengan melakukan lalu kita enter. Nah, di sini ada lalu kita enter. Di sini ada commit ID pada branch master dengan pesan lakukan dengan pesan 1 file change dan 2 masukan.
history dari Kemudian kita coba commit cek di history branch utama dari commit branch utama itu kita, dengan cara yaitu dengan cara GitLab. menggunakan Nah, sini terlihat GitLab. bahwa ini tadi di bawah ini adalah file Eh, nah, di sini diketahui bahwa file di bawah ini sebelum adalah sebelum kita melakukan perubahan. Ini file pertama yang kita commit. dengan Eh, sama dengan format yang sama dan ada perbedaan di sini, yaitu di ID. ID berubah, tapi dia tetap di branch utama. Dia hanya berubah di beberapa kan data saja. is atau Jadi ini eh, ini dengan author yang sama tetap di branch utama tetap dan headingnya juga berubah, pesannya juga berubah. Jadi GitLab ini eh, jadi GitLab ini untuk menampilkan list atau history dari file-file yang pernah di-commit pada Git kita. Lalu kita coba membandingkan antar of file yang kita commit di awal ini, yang commit kita di awal dengan file yang kita commit barusan, dengan cara diff lalu kita atau masukkan different. ID 7 ID awal, Lalu kita masukkan 7 ID awal masing-masing file. Yang pertama kita ID masukkan ID dari file original atau file pertama kita. 2, 3, 4, 5, 7 digit ID pertama. yang nggak bisa di kita coba ya. 5, 1, 5, 8, 5, 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian dan file kemudian kita masukkan ID file yang barusan kita commit, yaitu ID-nya BD55 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 ED 123 123 BD 2. lebih dari atau ya kita menang itu lebih terlihat bahwa adalah untuk isinya kurang lebih check out. Oke, kita adalah nah ya ini yang benar, ada ID dengan baik kedua ada beda apa
branch master kita coba cek kan akhir out tambah fit apa untuk file berikutnya dalam kan menambah di bekerja adalah dan file yang baru kita commit yaitu ID-nya juga kemudian setelah ini kita enter. Ya. Ya. Di sini ditampilkan bahwa ada pesan yang ditampilkan yang dimana ini ada tanda plus berwarna hijau. Artinya adalah ada penambahan line atau penambahan file atau perubahan yang diindikasikan dengan atau dipresentasikan dengan tanda plus. Jika ini tanda minus, artinya itu ada yang dihapus dan sebagainya. Lalu selanjutnya kita coba untuk melakukan penambahan branch atau penambahan cabang. Di sini kita lihat bahwa kita melakukan perubahan atau melakukan pekerjaan pada branch master. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pekerjaan di branch lainnya dengan cara menambahkan branch. Cara untuk menambahkan branch adalah dengan branch, lalu kita masukkan nama dari branch-nya. Misal namanya adalah fitur. Nah, kita coba menampilkan semua branch. Nah, di sini kita telah membuat membuat branch dengan nama fitur. Lalu branch sendiri ini gunanya untuk menampilkan semua branch yang tersedia. Nah, di sini ada branch master dan branch fitur. Branch fitur itu yang kita buat tadi dan branch master ini kenapa dia berwarna hijau dan ada tanda bintang? Ini artinya bahwa kita sekarang ini masih berada di branch master, masih bekerja di branch master atau masih ada di branch utama. Lalu bagaimana caranya kita bisa berpindah dari branch master ke branch yang telah kita buat, yaitu branch fitur. Caranya adalah dengan menuliskan git checkout lalu nama branch yang akan kita tuju yaitu fitur. Nah, kita coba
branch, kita coba cek. Nah, sorry, ada itu kita coba lagi menggunakan nah kita ada tulisan yaitu kita coba dulu cek dari gambar kita telah berhasil berpindah ke branch fitur. Kemudian kita coba cek isi dari file SDS device C. ini adalah Di sini terdapat 3 STMKG, STMKG maju, STMKG jaya. Jadi ada isinya ada tiga isi. Nah selanjutnya kita melakukan kita akan melakukan perubahan. Selanjutnya kita akan melakukan perubahan lagi pada filenya. Kita akan tambahkan line. Jadi tadi di file device.c.txt ini ada tiga tulisan, tiga teks yaitu STMKG, STMKG maju, STMKG jaya. Lalu kita coba tambahkan lagi yaitu oke. Ditambahkan pada device C. Saya salah bahwa tanda double lebih dari ini. Jadi di sini tanda seperti ini itu tandanya kita akan menambahkan file dari menambahkan teks ke dalam file yang kita pilih filenya. Jadi perbedaan antara kita menggunakan menggunakan double ini menggunakan double tanda double sama dengan dan single itu kita coba dulu yang double. Coba kita coba yang double dulu, kita coba cek isinya. Dia akan menambahkan file atau menambahkan teks ke dalam file device.c.txt ini. Jadi dalam file device.txt ini ada 4 tulisan, ada 4 teks. Apa bedanya kalau kita menambahkannya hanya satu tanda ini? Bedanya adalah kita akan mengganti seluruh isi dari file device.txt.
Google brand. Jadi ketika kita menggunakan satu saja, maka seluruh isi dari file device.txt akan digantikan. Sementara jika kita menggunakan dua, maka itu hanya akan menambah saja, tidak menghapus semuanya. Nanti coba file yang telah kita ubah. Tapi sebelum kita commit, uh, Kemudian kita kembalikan seperti posisi semula. jangan lupa Kita akan mengembalikan file device C seperti semula. Device .txt seperti semula. Ini tapi nggak pakai. Eh, ya, yang stem kaki saya nggak masukin. tapi sebelum kita commit, jangan lupa untuk menaruhnya ke staging area. Kemudian kita taruh file yang ini ke dalam staging area, yaitu dengan git add device.txt. Oke, kita coba lihat git status. Oke, ini filenya udah siap untuk di commit. Lalu kita coba commit. Git commit. Dengan menambah Sebentar. Selanjutnya kita coba commit git commit. menggunakan Kita coba git commit commit dengan
dengan pesan yaitu menambahkan ya ini yang benar ada ya ini yang benar ada ID, tulisan yang di ada tulisan yang menambahkan tulisan. lalu selanjutnya Kemudian selanjutnya kita lakukan kita cek git log. ini adalah kita Di sini kita adalah history, melihat history dari commit kita, dan di sini terlihat bahwa ada perbedaan di sini ya. Add fitur ini artinya kita menggunakan branch fitur, dan perubahan yang terjadi barusan adalah pada di branch fitur. Sedangkan sebelumnya ada di branch master. Untuk isinya kurang lebih sama, hanya kurang ada perbedaannya hanya ada di sini. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke kembali ke branch master. Git check out. Master. Baik, kita sudah berpindah ke branch master. Kita coba cek. oke kita sudah Oke, kita sudah kembali ke branch master. Lalu selanjutnya adalah melakukan merge atau penggabungan antara git branch dan git master. Caranya mudah, yaitu dengan cara menuliskan git dengan branch mana yang git merge dan branch mana yang akan kita gabungkan dengan branch master. Karena kita hanya punya branch feature, maka yang akan kita gabungkan adalah branch yang telah kita buat tadi, yaitu branch feature. Ya, tuh. Nah, baik, sudah terlihat bahwa merge dari feature telah berhasil. Lalu selanjutnya kita coba melakukan kita melihat isi dari file device tadi. Kita melihat bahwa sudah ada di branch master file device sudah mengandung 3 teks, yang dimana secara logika branch tadi kita menambahkan teks BMKG Jaya, BMKG Maju itu pada branch fitur. Sedangkan kita sekarang bekerja pada branch utama, yaitu branch master, yang dimana sebelumnya di branch master file device c.txt itu
hanya ada berisi STMKG Jaya dan STMKG Maju. Sedangkan di branch master, di branch feature itu isinya BMKG Maju. Kita tambahkan BMKG Maju. Tetapi karena kita melakukan merge, kita melakukan penggabungan antara branch feature dan branch master, sehingga keduanya itu memiliki isi file yang sama pada file device.c.txt. Padahal secara teori, ketika kita melakukan perubahan di branch lain, maka branch utama atau branch sebelumnya itu tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Jadi misalkan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di branch master itu hanya ada isinya SMKG Jaya dan SMK Maju. Sedangkan di branch feature itu kita tambahkan BMKG Maju. Nah, otomatis secara logika bahwa isi dari dress master itu tetap berisi STMKG Jaya dan STMKG Maju. Sedangkan sedangkan kita melakukan perubahan sebagaimana di branch feature, maka branch utama tidak akan terpengaruh. Tetapi ketika kita melakukan merge, melakukan penggabungan antara dua branch, maka isi dari file tersebut akan termix atau tercampur. Sehingga membuktikan bahwa branch kita berhasil digabungkan dengan tanda bahwa isi dari device.c.txt pada branch utama, kita sedang berada di branch utama di master, ini isinya adalah ini tiga teks gitu. Selanjutnya, karena kita sudah berhasil menggabungkan branch utama dan branch fitur, sehingga kita sudah tidak membutuhkan lagi branch fitur. Nah, bagaimana cara untuk menghapus branch fitur? Caranya adalah dengan lalu strip D atau artinya dengan delete. Nah, git branch strip D, artinya strip D itu delete. Lalu nama branch yang akan kita delete. kita akan melakukan Jadi kita akan menghapus dari branch fitur. dan pesan delete branch feature. Artinya branch berikut itu sudah terhapus. Ada pesan delete branch fitur, artinya sudah terhapus. Sekarang kita coba cek. Yang tersedia yaitu hanya ada branch master. Di sini tersedia hanya branch master karena branch fitur yang sebelumnya kita buat sudah kita hapus. Lalu selanjutnya kita akan melakukan handling merge config atau mengatasi konflik pada penggabungan branch. Kita telah membuat kita akan membuat branch dengan nama task.
Lalu kita coba cek apakah aplikasi telah terbuat. kita sudah membuat branch Oh, sebentar. pertama. Yes. Lalu selanjutnya kita akan Oke, di sini sudah ada. Selanjutnya kita akan berpindah kepada branch test dengan cara git out test sorry test. Nah, kita sudah berada di oh cek ikut bentar, maaf. Oke. Kita sekarang sudah berada di branch test. lalu kita Coba cek file yang lalu kita coba cek apakah kita berada di branch test. Ah, oh, tipe. Oke, kita sekarang sudah di branch test. Lalu kita coba file yang ada di branch file txt yang ada lalu kita coba cek file yang ada di devas txt baik masih berada devas c. lalu Baik, masih berada di kondisi semula. Lalu kita akan coba melakukan perubahan yang ada kita akan mencoba untuk melakukan perubahan teks dalam file devas c. Kita akan mengganti semua kata-kata Jaya di sini menjadi maju semua dengan cara set ini adalah sintak untuk merubah isi dari file. Strip I single quotes s strip file yang strip I single quote s. kita rubah lalu kita akan rubah Lalu kita akan rubah kata Jaya menjadi maju. pada file
pada kita akan merubah kata jaya menjadi maju pada file devastae.txt. Kita coba cek. Kita coba cek. Nah, Oh, oke. Di sini semua tulisan yang jaya berubah menjadi maju. telah berubah menjadi maju Karena di sini kita kita melakukan perubahan. Jadi semua Jadi semua tulisan jaya kita ubah menjadi maju. Sehingga terjadilah perubahan seperti ini. Jadi perlu diingat bahwa sintaks ini fungsinya untuk merubah tulisan yang ada di dalam teks, di dalam file yang telah kita buat. Kita sekarang coba lihat git status. Oke, kita belum berada di staging area, maka kita masukkan. Baik, coba. Terus dia siap untuk di-commit, maka kita commit. Dia siap untuk di-commit, maka kita akan melakukan commit. Bukan Dengan message. Melakukan edit tulisan. Kita lihat. Oke, kita lihat. Sudah terjadi perubahan dan kita coba GitLog. Lihat history. Oke, di sini terlihat bahwa kita telah melakukan edit tulisan di branch test. Lalu selanjutnya kita akan coba kembali ke branch utama.
kita sudah berada di branch master ya. Lalu Kita check out master. Oke, lalu selanjutnya kita melakukan hal yang sama hal yang sama pada file pada file git. pada file device.txt dengan sintaks yang sama. Jadi kita melakukan perubahan yang sebelumnya kita melakukan perubahannya ada di dalam branch test. Jadi sebelumnya kita melakukan perubahan di dalam branch text Maka test, maka kita akan melakukan perubahan isi filenya di branch master. Ya, set. Lalu kita melakukan Strip I. Kita melakukan ini. Kita melakukan perubahan yang sama. Jadi semua tulisan Jaya kita ubah menjadi maju. Oke. kuranginya. Oh, kurang. Oh, pasti. Nah, oke, berhasil. Lalu kita coba cek file. Lalu kita coba cek filenya. ya. Semua tulisannya ya. Device. Oke, semua tulisan Jaya telah berubah menjadi tulisan maju. Lalu kita coba commit. Karena ini belum commit, kita commit dulu. Sudah siap di commit. Oke, sudah siap di commit. Lalu kita git device c txt. Oke, sudah. Kemudian kita cek dulu. Oke, sudah. Kemudian kita melakukan commit. dengan pesan tulisan pada
edit tulisan pada master branch. Oke, Setelah melakukan perubahannya, lalu kemudian kita lihat story. Oke, kita sudah berhasil. lalu Lalu selanjutnya selanjutnya adalah kita kita merge. nah Nah, dari dari file perubahan dari perubahan tulisan di file file device.c.txt tadi, kita coba gabungkan atau merge dengan branch utama kita, branch master, yaitu bitmerge merge-nya berarti baik. Selanjutnya, jika kita ingin melakukan perubahan pada file device.c.txt, kita dapat menggunakan vim untuk mengedit isi file. Lalu nama file yang akan kita edit. perubahan misal kita ingin melakukan Nah, di sini kita ingin melakukan delete line. Misal STMKG atau BMKG maju, kita delete. dengan menekan tombol D 2 kali. Dengan menekan tombol D kecil 2 kali, kita dapat menghapus BM kata dari BMKG maju. Ya akan otomatis. Jadi, Lalu kalau kita ingin keluar, jika kita ingin keluar, kita tinggal tekan tombol escape, escape, kolom titik 2, titik 2, wiki, enter. Secara otomatis kita akan keluar. Kemudian kita coba cek lagi. Nah, isinya tinggal device.c.txt. Isinya hanya SKG maju karena untuk dua kata lainnya telah kita delete. Lalu kita coba status. Dia termodify, maka kita tambahkan staging area. Add device.c.txt. Lalu kita commit m perubahan manual.
Jadi yang kita lakukan tadi adalah melakukan Oke. perubahan manual pada Jadi yang kita lakukan tadi adalah melakukan perubahan manual pada isi file tadi. kita tekan D 2 kali. Untuk delete kita tekan D 2 kali. Dia akan Jadi akan otomatis terdelete. Oke, selanjutnya adalah kita coba lihat git log. oke. Nah, ada bahan yang Oke, ada perubahan. Noah. kita coba Oke, selanjutnya kita integrasikan dengan GitHub kita. kita integrasikan. Oke, kita integrasikan dengan GitHub kita. Kita menuju ke repository. Oke, kita ikuti nama di modul device D studi tim. Oke, kemudian deskripsinya working together to pass device C exam. Lalu kita Baik, lalu kita private, lalu create repository. Oke, kita kembali ke terminal. kita kembali ke terminal. Kita melakukan di dalam production. Kita membuat directory baru dengan nama sama seperti nama yang Kita membuat directory baru sesuai dengan nama yang kita berikan tadi. Itu make directory lalu kita masuk ke dalamnya. Lalu kita masuk, kemudian kita melakukan copy file device.c.txt ke dalam device C studi tim ini.
Oke, oke, saya sudah. Jadi kita mengcopy dari directory Jadi kita mengcopy dari directory sebelumnya, file file kita devace.txt, copy kita ke copy ke directory directory devace dengan nama study team dengan nama tab devace. kita lihat isi Ya, dari kita sekarang coba lihat tab itu devace txt. Eh, oh, yes. S device oh, tadi team device txt cut device txt. Eh, ada sudah STMKG maju. masih masih sama. Oke, masih sama. Baru selanjutnya kita coba Gunakan gunakan device studio device study team ini sebagai repository dari GitHub atau Gitnya. Menggunakan git init. Lalu Oke, kita sudah membuatnya. Lalu kita menggunakan konfigurasi seperti sebelumnya. baik tadi karena saya salah jadi caranya seperti biasa git config global user karena saya tipe di sini harusnya selanjutnya kita Oke, selanjutnya kita akan melakukan git remote add git remote add, yaitu menambahkan menambahkan repository git yang kita sudah buat ini ke dalam repository GitHub. Tapi kita memerlukan link dari repository yang telah kita buat. Git
Oke, kita menambahkan repository remote dengan origin. dengan origin. Kita harus memasukkan link Kita harus memberikan link dari dan repository yang telah kita buat. Tapi karena kita menggunakan harus memasukkannya manual karena kita susah kita masukkan secara manual. kompas dari jadi kita perlu Kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu linknya secara manual. Slash Rikaruki slash device C study team certificate. jadi Oke, kita coba enter. It remote verbose. Oke, di sini telah dilihat ada origin, fetch, dan origin push. Lalu kita lihat lognya. Fatal ya complaints master does not have any commit yet. Ini artinya tidak ada di branch kita tidak ada perubahan file yang bisa di-commit sehingga terdapat pesan. Lalu kita coba untuk staging dan commit file dari yang kita buat seperti git add kita udah device.txt. Dengan message ini wujudnya setelah
Oke, sudah berhasil. Lalu kita coba lihat git log-nya. Apakah ada perubahan? Ternyata di Bridge Master ada commit. last commit gitu ya. Apakah itu Lakukan ada ini ada story-nya. Kemudian kita lihat statusnya. Ya, ada file yang Ya, ada file yang dia belum file yang tadi saya salah jadi ada satu file yang tambahkan. Jadi ada satu file yang dia belum masuk ke commit area. tapi saya tidak akan mengkomit ini karena Tapi saya tidak akan mengcommit ini karena ini memang file yang tadi file memang percobaan. Lalu selanjutnya kita akan melakukan push push origin. Pushing selanjutnya adalah Origin master. Oh, push origin. Username gitu. ini kita berhasil melakukan push kepada push origin. Kita lakukan pushing. Username-nya adalah ini kita berhasil melakukan push kepada origin master. Ini kita berhasilkan push kepada origin master sehingga kita coba cek ke dalam. Itu artinya bahwa kita telah melakukan commitment. Kita coba cek ke akun kita. Ya. Itu artinya bahwa kita telah melakukan commitment. Ya. Bisa dilihat bahwa Telah di-commit berhasil di-commit ke dalam device study team. Jadi dari kita telah berhasil melakukan push atau upload kepada
GitHub. Sehingga dengan begitu kita berhasil menjalankan semua lab yang ada di lab 3.3.11 DevNet Associate dan Cisco. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.